Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul mutaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir, wabil khusus sahabat saya Pak Bupati Kendal, tentunya beserta istri, karena saya sangat meyakini kesuksesan seorang laki-laki pasti berangkat dari doa seorang istri. Yang itu menandakan bahwa semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Jajaran Forkompinda, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kejari, Pengadilan Negeri, serta para pejabat yang saya hormati. Bapak Ibu hadirin sekalian, warga masyarakat Kendal, rahimakumullah. Bunyi hujan adalah tik-tik, dingin angin sejuk rasanya. Ada banyak gadis yang cantik, tapi hanya orang Kendal yang aku cinta. Air mawar di dalam cangkir, disimpan kendi di bawah bantal. Sedari awal hinggalah akhir, sayangku tercurah untukmu wahai orang Kendal. Saya bersyukur malam hari ini kita semuanya dipertemukan oleh Allah. Seperti janji Pak Bupati, tahun yang lalu disampaikan akan diulangi lagi tahun berikutnya. Dan malam hari ini sebenarnya Pak Bupati menggelar pengajian bukan karena pengen pengajian, karena membayar janji. Menandakan Pak Bupati orang baik. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, disebutkan kulul hawadisi minan nadhari, bahwa setiap kejadian itu bermula dari pandangan. Imam Al-Ghazali pernah menyampaikan, orang itu berbuat baik atau berbuat buruk ternyata awalnya bukan dari dalam hati, tetapi dari mata yang melihat dan dari telinga yang mendengar. Mata dan telinga adalah merupakan jendela untuk masuk ke dalam hati dan jiwa. Maka orang yang selamat adalah orang yang mampu menjaga mata dan telinganya. Maka saya selalu bilang, berapa banyak orang menjadi baik karena melihat pandangan yang baik dan mendengar sesuatu yang baik. Tapi sebaliknya orang menjadi buruk karena terlalu banyak pandangan buruk dan pendengaran yang buruk pula. Banyak orang yang hatinya gembira karena yang dipandang adalah sesuatu yang istimewa. Banyak orang yang gembira karena yang didengar adalah sesuatu yang luar biasa. Tapi sebaliknya, banyak orang yang sakit hati karena berangkat dari pandangan dan telinga. Maka Anda lihat, gak pernah Allah itu menakdirkan orang buta dan tuli sekaligus. Kalau dia buta, kemudian dia bisu, banyak. Dia tuli, bisu, banyak. Tetapi nggak ada yang Allah takdirkan orang yang buta dan tuli sekaligus. Kenapa? Karena kalau orang itu tuli dan buta sekaligus, nggak ada jalan hidayah. Mata tidak bisa melihat, telinga tidak bisa mendengar, nggak akan ada hidayah masuk ke dalam hatinya. Dicontoni matane orang delok, dikasih nasihat, telinganya tidak mendengar. Makanya nggak ada Pak Bupati, orang yang buta dan tuli sekaligus. Gak mungkin. Dengar adzan dia gak dengar, ada orang sholat dia tidak melihat. Maka kita semuanya yang bisa selamat siapa? Orang yang bisa menjaga pandangan dan orang yang bisa menjaga pendengaran. Itulah alasan kenapa kemanapun saya pasti menggunakan kacamata hitam. Bukan dalam rangka menjaga pandangan, supaya kalau ada janda cantik mata saya melihat tidak kelihatan.
Bagaimana Pak? Ujian saya itu terlalu banyak. Saya dapat WA dari nomor baru, dikirim gambar cewek, tepat di atas payudaranya ada tato Gus Miftah. Yang ngirim siapa Pak? Pengusaha klub malam di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di situ dituliskan, Gus mohon maaf, ini ada fan Gus Miftah Purel Banjarmasin. Saya buka ternyata benar, dadanya di atas payudara ditato Gus Miftah. Boleh nggak Gus kami video call sebentar? Video call saya angkat ternyata benar Pak, bajunya dibuka Gus Miftah. Saya tanya, untungnya waktu itu Pak Bupati, saya melihatnya pas menggunakan kacamata hitam. Sehingga mata saya mendelik tidak kelihatan. Saya tanya, Mbak itu tato beneran? Iya Gus, tato beneran. Kenapa kamu kasih tato Gus Miftah? Saya sangat mengidolakan Gus Miftah. Kenapa mengidolakan? Kan dulu Gus Miftah pernah bilang, seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Saya memang tidak bisa bersama dengan Gus Miftah di dunia, tapi dengan tato ini saya meyakini kita bisa bersama di akhirat. Saya bilang, Mbak tato kamu bagus, tapi salahnya satu. Apa Gus salahnya? Harusnya tatonya turun dikit. Susahnya menjaga pandangan mata Pak. Hari ini fitnah terbesar adalah medsos. Bagaimana pola pikir seseorang itu dikendalikan oleh pandangan dan pendengarannya. Dan mohon maaf, dulu TV kalah dengan YouTube. Kemudian YouTube bergeser menjadi Instagram. Mohon maaf, YouTube bergeser ke Facebook. Facebook bergeser ke Instagram. Dan hari ini Instagram bergeser ke TikTok. Saya 2 minggu yang lalu mengislamkan 5 orang. Saya tanya, kamu tahu Gus Miftah dari mana? Jamaah TikTokiyah. Ternyata Mas Dito, saya mohon maaf membuat analisa siapa pengguna Facebook, siapa pengguna Instagram, siapa pengguna TikTok. Ternyata perbedaannya pada klasifikasi umur. Kalau seumuran ibunya Pak Bupati ini biasanya Facebook. Makanya kemarin saya melihat ibu-ibu 60 tahun, janda, nenek-nenek, follower saya. Jam 11 malam update status di Facebook. Ada nggak yang mau jadi imamku? Langsung saya jawab, ada Nek. Siapa Gus? Israel. 60 tahun cari imam. Instagram itu lebih banyak di usia 40 tahun ke bawah. Gen Z dan Gen milenial, anak-anak milenial, itu hari ini lebih nyaman dengan TikTok. Kalau kemudian tidak bisa menjaga pandangan, pada disebutkan kulul hawadisi mabdaha minan nadhari, tidak bisa menjaga pandangan, tidak bisa memfilter apa yang kita lihat, maka yang terjadi adalah otak dan hati kita akan terpengaruh dengan apa yang kita lihat. Makanya banyak orang bermaksiat gara-gara pandangan mata. Apalagi laki-laki. Itulah kenapa alasan setiap laki-laki kalau menangis yang ditutup matanya, dan setiap perempuan kalau menangis yang ditutup adalah mulutnya. Alasannya sederhana. Kenapa perempuan kalau menangis yang ditutup mulutnya? Karena perempuan sadar diri, dosa paling besar seorang perempuan berangkat dari mulutnya. Sementara laki-laki kalau menangis yang ditutup matanya, karena laki-laki sadar dosa paling besar seorang laki-laki berangkat dari matanya. Yang saya curiga kalau ada cowok menangis yang ditutup mulutnya. Berarti laura Mas, lanang ora wedok ora. Nah, karena begitu pentingnya pandangan, mata dan pendengaran telinga inilah kemudian kita seringkali kalau kita berdoa yakin Tuhan itu maha mendengar,
Tetapi ketika kita bermaksiat, lupa bahwa Allah itu maha melihat. Maka disinilah pentingnya kenapa harus ada majelis taklim. Dalam kitab Wasiyatul Mustafa, di situ ada satu hadis yang menyebutkan, idza madha 'alal mar'i arba'una subahan walam yujalisul ulama qasat qalbuhu wa jasara 'alal kabair. Ketika seseorang melewati 40 hari dan dia tidak bermujalasah, tidak ketemu dengan kiai, tidak ketemu dengan ustadz, tidak ketemu dengan ulama, qasat qalbuhu, maka berpotensi hatinya menjadi keras. Itulah alasan kenapa setiap 1 Agustus di Istana Negara digelar istighosah kebangsaan. Setiap tahun saya dapat undangan Pak Bupati untuk menghadiri istighosah kebangsaan di Istana Negara. Tapi sampai hari ini saya belum pernah berangkat. Bukan karena saya nggak mau. Saya bilang sama Mensesnek, Pak Menteri, nggih Gus, saya tidak bisa berangkat. Ini undangan presiden Gus, mohon maaf. Undangan jenengan dadakan. Kendal pengajian tanggal 30 Juli 2023, Pak Bupati pesannya sudah setahun yang lalu. Kan aku Simatupang, siang malam tunggu panggilan. Sementara istana itu memberikan kabar kalau ngasih undangan Pak itu 2 minggu sebelumnya. Tanggal 1 Agustus besok acara, 2 minggu yang lalu saya baru dikasih tahu. Saya cek jadwal saya hari itu 4 kali orasi kebangsaan di Kendal, di sekolah. Kemudian di Demak, Jepara, Pati. Saya bilang sama Pak Menteri, kalau saya cancel jadwal saya di Pantura 4 kali, kemudian saya berat untuk datang ke istana, yang terjadi apa? Aku dipisu-pisui karo wong Kendal. Aku dipisu-pisui karo wong Pantura. Miftah bajingan. Diundang rakyat cilik malah mangkat neng istana. Ini akan menjadi problem bagi saya. Beda Mas, lah Pak Bupati ngundang Habib Lutfi. Habib Lutfi hadir atau enggak, kita tidak boleh suudon. Kenapa? Beliau kelasnya aulia. Kamu ngundang Habib Lutfi, beliau enggak rawuh. Siapa yang berani ngerasani Habib Lutfi Pak? Wah, Habib Lutfi mboten rawuh, udunen cangkemmu. Kalau sekelas Habib Lutfi kok ditanya kenapa enggak datang, hati-hati. Sama halnya kemarin saya marah, kenapa? Saya ngaji ditanya, gara-gara tes nasab, tes DNA. Habib Lutfi itu nasabnya siapa? Saya bilang, kalau yang kamu tanya Miftah itu keturunan siapa masih lumrah. Tapi kalau kamu tanya, Habib Lutfi itu nasabnya siapa? Itu bukan lagi su'ul adab, tapi biadab. Nah gimana Pak? Habib Lutfi itu presiden ulama sufi sedunia. Besok tanggal 29 Juli acara di Pekalongan. Multaqo pertemuan ulama dunia. Yang sudah daftar 60 negara. Kok Gus Miftah tahu? Iya. Kebetulan saya wakil ketua panitianya. Ketua panitianya Pak Menhan, Pak Prabowo Subianto, wakilnya saya. Besok yang buka Pak Jokowi. Yang sudah daftar Pak Bupati, 60 negara. Beliau itu Rois Am, Jatman, bahkan mungkin seumur hidup. Kalau hari ini ada orang bersuudon dengan Habib Lutfi Mas, itu bukan lagi su'ul adab, tapi biadab. Itulah kenapa saya ingat Qalal Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Beliau mengatakan apa? Wasallim li ahlillah fi kulli muskilin ladaika ladaihim wadihun bil adillah. Apa kata beliau Ahmad bin Hasan Al-Attas? Jangan kalian mengkritik setiap kejanggalan yang engkau jumpai dari seseorang yang dekat dengan Allah. Kenapa? Sebab mereka mempunyai dasar ilmu yang belum engkau ketahui. Kita itu gampang banget Pak, saya ngerasani kiai itu gampang banget. Kelasnya wong biasa ngerasani kiai. Kelasnya wong biasa ngerasani habaib. Ngatur-ngatur, kiai kok kaya ngono. Lah cangkemmu kira ngerti kok ngerasani. Maka saya itu orang paling cuek Mas. Saya nggak akan pernah sakit hati dengan omongan orang. Karena saya punya prinsip. Kalau ada orang membicarakanmu, kamu sakit hati, maka yang salah adalah kamu. Kenapa?
Karena omongan orang itu hanya sampai telingamu, sementara kamulah yang memindahkan kalimat itu dari telingamu ke dalam hatimu. Makanya kalau saya nyantai mas, wah Pak Bupati begini. Kenapa Pak Bupati dirasani wong Kendal? Karena kamu terkenal mas. Kenapa dimusuhi? Karena kuat. Buktinya apa? Cacat takluk sama kamu. Coba kalau nggak kuat, nggak akan dirasani. Maka itulah pentingnya menjaga pandangan mata, menjaga pendengaran telinga. Mudah-mudahan semua yang hadir saya doakan malam hari ini. Yang datang dalam keadaan sakit, Allah sembuhkan. Yang sedih, Allah bahagiakan. Yang susah, Allah bahagiakan. Yang susah, Allah senangkan. Yang berhajat, Allah kabulkan. Yang jomblo, Allah segera nikahkan. Senggari banter banget. Saya bilang yang jomblo segera dinikahkan. Pak Bupati melu amin. Konangan bojomu modar. Seneng tekan ngene iki lho. Gimana, Cak? Masa saya bilang jomblo suamimu amin, Cak? Saya bilang sama orang Kendal, percintaanmu boleh gagal tapi karirmu harus jelas. Kenapa? Karena karir yang jelas mengundang cinta yang berkelas. Kowe malah nangis, Nduk. Memang benar, cinta itu buta. Buktinya kau tak pernah melihat perjuanganku. Ya, agar ngaji diiringi kalau lagune Mas Gilga. Setuju? Ngomong miring apa jengking sak nyamanmu wae. Sabar. Iki jane ngene pengen ngaji apa pengen nyanyi? Ya wes aku mulai. Shallu ala Nabi Muhammad. Pak Bupati, izinkan malam hari ini saya ngaji dari seorang tokoh. Namanya Alexander Agung, Raja Alexander Agung. Yang dia berwasiat 3 hal sebelum mati. Saya berharap dengan cerita dari Raja Alexander ini, orang banyak versi tentang Raja Alexander Agung. Ada yang mengatakan ini adalah Iskandar Dzulkarnain, ada yang mengatakan ini adalah Raja Makedonia dan lain sebagainya. Terlepas dari perdebatan itu, saya ingin menyampaikan 3 hal yang bisa menjadi pelajaran bagi kita. Termasuk untuk pejabat seperti jenengan Pak Bupati. Saya berharap sesuatu yang berawal dengan niatan yang baik, jenengan akhiri dengan cara yang baik. Amin Allahumma amin. Mas Gilga dan kawan-kawan bene siap-siap. Neng buri ki ya no wong to kayak gini. Di belakang tuh ya ada orang toh. Di belakang tuh ya ada orang toh. Aku ora bayar tiket tok ya ning mburi. Mesake. Wong undang-undange lak ngaji ki an-nadru ila wajil alim wa ibadah. Memandang wajahnya wong alim kuwi ibadah. Lah wong alime ning kene kabeh kok ndeloke ning mburi. Berarti lak nonton silit goblok. Harusnya kan dari depan, mirsani Pak Kiai malah ndelok bokong. Iyalah, lele, ndelok bokong. Oh iya tadi di luar masih banyak, mobil saya digebraki, Gus buka. Tak jawab, emangnya aku cowok apaan? Cak, hari Minggu itu weekend. Tapi Gus Miftah dan orang Kendal cintanya itu adalah will never end. Itulah bedanya Gus Miftah dengan Andika. Kalau Andika itu kangen band, Gus Miftah kangen kamu. Ya. Oi, di caben siap-siap. Ngaji. Kalian tahu dari mana datangnya kecewa? Dari dia yang kau anggap istimewa. Ya ngono le, njen wong wedok ki ngono kuwi rasa mikir banget. Arep mau piye-piye ki. Sing iso nglarani wong wedok, sing iso nglarani wong lanang ki dudu macan. Ya omong wong wedok. Makanya kamu harus ingat, itulah alasan kenapa semua judul film yang mengerikan pasti bintang filmnya perempuan.
Coba lihat saja wis. Nyi Roro Kidul, cewek. Nyi Blorong, cewek. Nini Pelet, cewek. Nenek Sihir, cewek. Wewe Gombel, cewek. Kuntilanak, cewek. Susana, cewek. Suster Ngesot, cewek. Sundel Bolong. Kesimpulannya apa? Sudah jelas. Makhluk yang paling horor dan menakutkan serta mengerikan adalah Milo, dari inspirasi lagumu gara-gara aku, iya Pak. Tapi sebaliknya Pak, film sing lucu-lucu itu rata-rata cowok Pak. Coba dilihat Wes. Ipin Upin, cowok. Dono Kasino Indro, cowok. SpongeBob, cowok. Shinchan, cowok. Apa meneh? Tom and Jerry, cowok. Popeye, cowok. Scooby-Doo, cowok. Kenapa? Jelas. Makhluk yang paling menghibur dan selalu menjadi korban adalah cowok. Kok geting aku gitu loh. Makanya Gilga tahu nggak hewan korban itu jenis kelaminnya apa nih? Cowok. Sapi jantan, unta jantan, domba jantan, kambing jantan. Kenapa semua hewan korban jantan? Soalnya kalau betina jangankan korban, mengalah saja tidak mau. Dadekno lagu le, dadekno lagu. Bupati ini seneng karena istrinya terlalu horor. Shallu ala Nabi Muhammad. Yes, ngaji meneh. Bareng ngaji, engko selawatan lho ya. Nah, selawatan. Ya ora apa-apa, kowe selawatan kaya ke lho, kaya bocah kuwi lho, after sign. Nah, kaya biasanya selawatan. Yes. Kayak ngopo meneh, kayak bakul es teh kayak. Tapi coba kalian semua yang hari ini pesimis dengan hidup, contohlah bakul es. Cepat atau lambat pasti cair. Kenapa? Ya jualan nggak apa-apa tapi nggak usah ribut. Aku tahu mereka itu nggak beli bukan karena nggak haus, tapi ran duit. Shallu ala Nabi Muhammad. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Manusia itu hidup hanya dijadikan cobaan. Bakul SCPD banget. Luar biasa. Kalian tahu kenapa keringat itu asin? Karena dalam perjuangan gak ada yang manis. Ya. Terima kasih bakul es. Semoga kamu cepat masuk surga ya. Berangkat setelah pengajian. Amin. Nah, kemudian apa? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Semuanya Pak Bupati akan dilihat asarnya. Asar itu apa? Bekasnya. Asar itu apa? Tinggalannya. Makanya kenapa ulama-ulama dahulu itu mereka nulis buku? Karena dalam rangka meninggalkan asar. Kenapa kiai-kiai itu membuat pondok pesantren? Karena dalam rangka membuat asar. Maka Pak Profesor Dr. Said Agil Sirot yang haji tahun kemarin saya ketemu Pak Bupati. Beliau mengatakan sama saya begini, Gus, kamu cepat nulis buku. Kenapa kiai? Karena kalau kamu besok mati, asar, bekas, tinggalan, yang akan dilihat adalah bukumu. Saya bilang, bagus kiai tapi mohon maaf. Kalau ulama dulu harus punya buku. Kalau sekarang enggak, kenapa? Enggak nulis buku, sudah ada tinggalan. Dalam bentuk apa? Jejak digital. Apa? YouTube. Apa? Postingan medsos. Makanya kenapa kemarin survei di Jayabaya College. Dai Indonesia yang paling disukai, survei dari bulan Januari sampai Juli 2023. Yang paling disukai di medsos. Ternyata alhamdulillah nomor 1 12,5%. Miftah Maulana Habibur Rahman.
Sapa kuwi? Kiyaine Bupati Kendal. Sekarang apa? Jejak digital itu asar. Makanya kenapa kalian kalau posting, postinglah yang baik. Tinggalkan jejak digital yang baik. Saya selalu mengatakan postinglah yang penting, jangan yang penting posting. Itu asar. Nah, saya hari ini mau menyampaikan asarnya seorang Raja Alexander Agung. Yang ketika dia mau meninggal, dia berwasiat. Tolong 3 hal ini kamu lakukan, kata Alexander Agung. Ketika dia mengumpulkan jenderal-jenderalnya. Ketika dia mengumpulkan pejabat-pejabat utamanya. Begitu dia mau mati, anggota kerajaan dikumpulkan. Pejabat dikumpulkan. Rakyatnya dikumpulkan. Dan 3 wasiat yang dia sampaikan. Ini kalau pejabat-pejabat Indonesia berani berwasiat seperti ini baru luar biasa. Apa wasiatnya? Coba dilihat. Kayak ngopo meneh? Wis ning mburi cangkeme cerewet. Oh, yang di belakang. Muah. Iki mulai pengajian dasku tengeng iki. Rene, Rono, Rene. Yes. Sebelum meninggal dunia, Raja Alexander Agung mengumpulkan para pejabat dan jenderalnya. Saat itu dia berwasiat. Maka nyuwun sewu Kiai, saya itu paling berat kalau ada MC pengajian mengatakan acara selanjutnya tausiah. Setahu saya tradisi Ahlus Sunnah itu dari dulu tidak pernah menyebut dengan bahasa tausiah, tapi mauidhah hasanah. Makanya ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mauidhatil hasanah. Jadi saya mohon begitu ya, kalau ada kiai diaturi ngaji, itu kan memberikan mawaid. Kalau bahasa ayatnya itu mauidhah hasanah. Kalau tausiah itu kok saya takut memberikan wasiat. Berarti kamu mendoakan kiai ini cepat mati. Apalagi kemarin saya pengajian di Jawa Timur, Pak, MC-nya kayak MC dangdut. Ya Allah. Acara selanjutnya tausiah akan disampaikan oleh ustadz yang sedang naik daun. Aku mbaten iki ustadz apa ular keket aku. Kita sambut Gus Miftah. Aku munggah panggung Mas, ngomong ini kayak petinju aku. Arep ngantem indase wong-wong kuwi aku. Yus biasa-biasa wae lah. Saya tuh nggak seneng Pak. Bener Habib Lutfi itu. Kalau manggil kiai ke panggung itu nggak usah. Meneng aja. Saya itu nggak seneng ya. Ya apalagi cuma kelasnya saya ya. Acara selanjutnya akan disampaikan mauidhah hasanah oleh sahibul fadilah wal karamah. Sahibul fadilah itu hanya Kanjeng Nabi. Kita itu hanya cipratan-cipratannya Kanjeng Nabi. Enggak usahlah berlebih-lebihan. Yus biasa mawon, acara selanjutnya mauidhah hasanah yang akan disampaikan oleh langsung saja. Kalau saya sederhana aja, sahibul ma'had wa sahibul maksiyah Miftah apa-apa malah itu. Sahibul fadilah itu kok abot banget itu. Apalagi malah ana sing kleru, ngundang ge arep al mukarram malah kleru almarhum. Ning lak pengajian panas ra ana kipas angin ya almarhum tenan iki kita iki. Untungnya panas yang keluar keringat bukan air mata. Iya. Mas Gilga tahu kenapa turun hujan turunnya air? Karena kalau turunnya Gilga untuk rebutan. Iya. Codot. Nah, apa wasiat dari Alexander Agung? Yang pertama, hanya dokter terbaiklah yang harus membawa peti matinya. Tidak ada yang lain. Yang kedua, semua harta kekayaannya baik uang, emas, berlian, dan permata harus disebar di sepanjang jalan prosesi pemakamannya sampai kuburan. Kemudian yang ketiga, wasiat dari Raja Alexander Agung adalah, saya ingin tangan saya terayun ketika saya berada di dalam peti pemakaman. 3 wasiat ini akan saya tinjau dari sudut pandang Al-Quran. Akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
Ini namanya acaranya nganu, Mas Gilga. Kolak, khotbah dan lagu. Khotbah bersama Gus Miftah, lagu bersama Gilga. Nemen. Saya lupa Pak Bupati, acara kita ini besok akan disiarkan di acara TV-nya Gus Miftah, BTV, itu yang di sana itu, Jalan Dakwah Gus Miftah. Yang kemarin sempat mendapatkan nominasi KPI Award, bersaing dengan acara-acara TV nasional. Itu tayang setiap hari Sabtu dan Minggu jam 12 siang. Jalan Dakwah Gus Miftah ala Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tepuk tangan untuk Kendal. Alhamdulillah kalau Mbak Caca host di acara TV lain. Saya baru tahu kenapa Pak Bupati mengizinkan istrinya untuk jadi host di acara TV. Karena ngopo meneh? Jancah mburi kayak repot. Mudah-mudahan Kendal besok punya stadion yang lebih besar daripada stadion ini, amin. Moga-moga Pak Bupati kepilih meneh, amin. Tambahi. Dongake, ngapunten lho Kiai kula teng dhuwur boyok kula luwara Kiai. Saya itu pulang haji itu sampai hari ini belum leren. Saya pulang haji langsung ke Madiun. Aku ning Madiun le nikahke Deni karo Bella. Happy-nya dari sini. Lah urusanku apa? Bocah-bocah ki ya lucu kok. Ngopo pacarane karo Happy Asmara, nikahnya sama Bella Bonita. Jodoh itu yang ngatur Tuhanmu, bukan raimu. Denny punya jalan sendiri, Happy punya jalan sendiri, semuanya sudah happy. Mbok yo wis, jek tukaran ning TikTok. Lok-lokan. Ono sing ngomong ini iki, ya udah kalau begitu Happy Asmara nikah sama Gilga saja. Iya. Santai Gilga. Kalau jodoh pasti ketemu. Kalau tidak jodoh pasti bertamu. Santai le. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat yang kedatangannya untuk menetap bukan nafsu sesaat. Wah. Gilga iku umurmu pira ta le? Umurmu ngomik. 25. Ya. Selawe iki lak cara untone tasik murohek. Ya wis, muga-muga kowe ndang rabi le. Karo rondo Kendal. Caca baru tahu karo rondo itu janda. Rondo itu punya yayasan namanya R&D Foundation. Rondo Foundation. R&D Foundation. Yang pertama, ini kan kita mengambil iktibar. Cerita-cerita yang bisa kita ambil pelajarannya. Ini wasiat yang menurut saya bagus. Yang pertama, saya ingin dokter terbaik yang membawa peti mati saya. Untuk menunjukkan bahwa saat dijemputnya ajal, dokter terbaik di dunia sekalipun tidak mampu untuk menundanya. Itulah yang dimaksud dengan faidza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu sudah datang, maka tidak bisa diundurkan maupun diajukan walaupun hanya sesaat. Saya itu punya cerita dari guru saya. Pertemuan Kanjeng Sunan Ampel, Kanjeng Sunan Muryo, sama Kanjeng Sunan Kalijogo. Mereka multaqo bertemu dalam satu tempat. Dikasih satu hidangan. Cerita ini pernah saya haturkan kepada Habib Lutfi, bah niki bener apa ora? Yang namanya sejarah itu ya bisa bener bisa salah. Tapi minimal ada pelajaran yang bisa diambil. Oh nggih bah matur nuwun. Saya itu mohon maaf ikut Habib Lutfi sejak tahun 2000. Sejak saya miskin nggak punya apa-apa. Tapi dari awal beliau memanggil saya dengan sebutan juragan. Tahun 2000 saya datang ke beliau, dari jauh beliau nyambut saya. Juragannya datang. Sampai hari ini Pak Bupati, kalau saya ketemu beliau, dari jauh beliau panggil saya, juragan. Padahal tahun 2000 saya nggak punya apa-apa. Tahun 2005 saya menikah punya anak, saya nggak punya apa-apa. Habib Lutfi tetap manggil saya juragan. Saya pernah Mbak Caca sama istri cuma punya uang 50.000 tok. Saya bilang sama istri saya, Beb,
Iki ngopo to cah iki ini? Oh ya bojo-bojoku dhewe kok. Bojoku jawab, iya saya. Saya pikir sayang, ternyata syaitanir rajim. Daripada tukang becak kendal, becaknya nyeluk bojone mamah. Halah, halah, halah. Papa kemana? Narik becak mamah. Lah mamah kemana? Tandur. Lah mamah tandur. Ya ngono tukang ngarit nyeluk bojone Dedi ya lah. Ayo Dedi kita ke Monas, ngapain jilatin Monas? Dedi jangan keluar rumah, di luar panasnya ngentang-ngentang. Saya itu punya uang 50.000 Pak, ini saya pengen menunjukkan kewalian Habib Lutfi ya. Saya bilang sama istri, kamu punya uang nggak? Ada Pak 50.000. Lah kalau Gilga urung rabi wis duitmu oke le, aku min ranti apa-apa le. Walaupun mbah saya itu kaya 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 9. Saya bawa uang 50.000 tak minta. Istri saya bilang, bah ini untuk beli susu anak lo. Kok untuk pergian? Menengok. Ini dungone wali. Abah tak sowan. Saya bawa uang 50.000 ngebis Pak. Ke Solo sampai Pekalongan. Ngebis Pak. Sampai sana saya tuh tinggal sisa uang 10.000. Salam tempel ke Abah Lutfi. 10.000. Juragane teko. Akhirnya malam itu saya pulang dapat barengan orang yang sowan dari Jogja ke Pekalongan. Saya pulang. Malam anak saya nangis. Kenapa? Karena istri saya nggak beliin susu. Akhirnya apa yang terjadi malam itu subhanallah. Saya rebutan susu sama anak saya. Susu segelas. Habib Lutfi, ndongake saya seperti itu. Nah, maka saat saya bertanya tentang Sunan Kalijogo, Muryo, sama Ampel, ketika disuguh makanan itu beliau bilang, yang namanya sejarah bisa benar bisa salah. Tapi kalau ada pelajaran kamu bisa sampaikan, siap bah. Pertemuan itu Pak Bupati Mbak Caca hanya dikasih satu suguhan. Satu suguhan. Iki plastiknya kandel men to iki ikhlas apa ora jane iki. Oh, makasih Mbak Caca. Ini ada anggur, ada apel. Mbak-mbak pilih anggur apa apel? Anggur, itulah salahnya cewek. Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel. Tapi cewek harusnya milih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Cewek lebih suka diapelin, gak suka dianggurin. Ya. Codot. Ada satu hidangan disuguhkan kepada mereka. Kanjeng Sunan Kalijogo 1. Kanjeng Ampel 1, Kanjeng Muryo 1. Makanan satu ini menurut 3 wali ini berbeda-beda. Menurut Sunan Kalijogo, nama makanan itu adalah dadar gulung. Nyuwun sewu. Menurut Kanjeng Sunan Kalijogo, nama makanan itu adalah satrio munjung. Menurut Sunan Muryo, makanan itu namanya dadar gulung. Menurut Kanjeng Sunan Ampel, makanan itu namanya enten-enten. Kanjeng Sunan Kalijogo sama Muryo nggak saya bahas, karena saya pengen fokus kepada ajal. Kanjeng Sunan Ampel ditanya, Kanjeng Sunan, nggih kula, punapa panjenengan mastani daharan menika enten-enten? Kenapa Anda mengatakan makanan itu dengan nama enten-enten? Dijawab oleh Kanjeng Sunan Ampel, enten-enten itu artinya ajal. Fa idza jaa ajaluhum. Menurut Kanjeng Sunan Ampel, ajal itu artinya bukan kematian, tapi titiwanci. Titiwanci ini bahasa Indonesianya apa ya? Apa Mas Hilga? Titiwanci ini bahasa Indonesianya apa? Wayai. Wayai. Sudah saatnya. Jadi sesuatu itu mohon maaf. Kalau belum datang ajalnya, belum datang saatnya, tidak bisa dipaksakan maupun diundurkan. Lah ajal itu apa saja? Tidak hanya kematian, tapi juga jodoh, pangkat, rizki, jabatan. Kalau belum saatnya, nggak bisa. Tapi kalau sudah saatnya, tidak ada yang bisa menolak. Contoh, Mas Hilga nyanyi dari tahun 2018. Betul? 2017. Kayak ngopo meneh. Tak sandet meteng loh gue.
Mas Gilga ini nyanyi dari 2017. Mau dipaksakan kayak apa kalau belum jatuhnya viral? Ya nggak viral. Tapi kalau sudah Allah takdirkan ajalnya datang, ya viral. Nggak ada yang bisa menolak. Itulah mungkin yang dimaksud dengan Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita wala yang fa'udal jad minkal jad. Kalau sudah datang ajalnya, orang akhirnya semua tahu lagu Nemen. Lagu Nemen mau buat tahun berapa, Le? 2022. 2022. 2023 menjadi lagu paling viral di tahun 2023. Nemen. Ini menunjukkan apa? Kalau Allah sudah mentakdirkan ajalnya datang, mau rezeki, sama aja. Saya itu jadi kepala cabang Primagama di Jakarta. Orang sugih-sugih. Saya cuma ngontrak ukuran 3x4 di atas, nggak ada AC. Istri saya hamil tua. Saya naik, istri saya wajahnya merah semua. Saya ewangi ngalor ngidul kerja. Kalau Allah belum takdirkan, ya sugih. Makanya saya bilang apa? Orang sugih itu pawaan. Seperti orang gemuk atau kurus itu pawaan. Ada kalanya orang makannya banyak tetap kurus. Ada kalanya makannya sedikit tapi gemuk. Kalau orang makannya banyak tetap kurus itu dua kemungkinan. Anugerah atau azab. Mas Giga makannya banyak apa sedikit? Banyak. Oh banyak kurus azab gitu. Santai wae le. Lah sing lemu-lemu santai aja. Kamu di bulu dasar kamu gemuk kamu jawab sorry, saya gemuk karena makan nasi. Daripada kamu kurus makan hati. Pak Dandim gemuk kita iki. Pak Dandim jangan gemuk-gemuk. Biasa aja Pak Dandim. Sebenarnya nggak gemuk sih, karena ada teori yang mengatakan 100 kg di bumi sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya Pak Dandim nggak gemuk, hanya salah planet. Jodoh sama, ajal, nggak bisa dipaksakan. Kalau sudah datang jodohnya jelas. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Teko gampang, Li. Makanya jangan kaget orang pacaran puluhan tahun. Dari SD sampai perguruan tinggi. Selesai kuliah malah putus. Kenapa? Belum ajalnya kok. Jangankan mohon maaf umpamanya yang lagi viral hari ini. Mas Denny sama Mbak Epi. Itu pacarannya belum lama saat pandemi. Saya itu menjadi salah satu sejarah pacaran mereka saya tahu betul. Saya punya teman Mas dari SD sampai perguruan tinggi satu kelas sama saya. Pacaran. Begitu selesai kuliah, putus. Akhirnya apa? Penggo, ngepek tonggo. Pekco, ngepek konco. Bahkan ada yang pekso, ngepek musuh. Kita nggak ada yang tahu. Mas Gilga pacarannya dengan siapa, nikahnya dengan siapa. Tapi sorry, kalau saya dulu sama sekali nggak pacaran. Saya nggak pacaran bukan karena saya nggak laku. Tapi karena memang gak ada yang mau. Tapi hari ini saya katakan kepada orang-orang yang dulu menolak saya. Di balik kesuksesan seorang laki-laki, akan ada banyak mantan yang menyesali. Jadokna karo Gus Miftah, matamu telat. Nah, jodoh sama pangkat. Ayo. Orang mau nyalon kayak apa kalau Allah belum izinkan? Gak bisa. Nyalon DPR. Keluar biaya miliaran. Saya mau dulu guyon Pak. Ada tamu-tamu di tempat saya mau dulu. Saya bilang, sekarang pengen jadi anggota DPR sama jadi walinya Allah. Itu lebih gampang jadi walinya Allah. Karena hari ini pemilu semua orang berlomba-lomba pengen jadi anggota DPR. Gak ada yang pengen jadi walinya Allah. Ya? Mau dipaksakan kayak apa? Walaupun keluar banyak biaya. Kalau Allah belum izinkan gak bakal jadi. Mau kampanye seperti apapun. Kita masih ingat 2019, calon anggota DPR dari Dapil Semarang mengeluarkan amplop 80.000 amplop. Satu amplop isinya 20.000 untuk membeli suara rakyat. Kalau Allah belum takdirkan, ketangkap KPK. 2019. Ini bagi saya penghinaan. Di mana penghinaannya? Suara rakyat 5 tahun hanya dibeli 20.000.
Sementara binaan saya, lokalisasi Mbak Sarkem, PSK paling murah 1 jam 200.000. Sakit hati saya. PSK 1 jam 200.000, suara rakyat 5 tahun dibeli 20.000. Berarti lebih mahal. PSK Pak. Kan penghinaan Mas. Harusnya kalau mau dipil itu jualannya prestasi, bukan sensasi. Besok kok Pak Bupati nyalon lagi, yang dilihat rekam jejaknya, prestasinya, bukan amplopnya. Kita itu kadang-kadang kalau dikasih tahu kayak apapun, arrosi wal murtasi finnar, halah, suara nyambung. Yang disuap dan menyuap sama-sama di neraka. Sing nyogok karo sing disogok podo-podo ning neraka. Tak tanya sama ibu-ibu Kendal. Kalian pilih mana? Nyogok apa disogok? Malah sogok-sogokan. Apa toh ya? Jodoh, rezeki, pangkat, jabatan sama. Maka Alexander Agung mengatakan apa? Tolong, yang membawa peti saya adalah dokter terbaik. Sehingga orang-orang tahu, sebaik apapun dokter tidak akan bisa mengundurkan kematian saya. Ayo, kita itu terlalu percaya kalau dokter bisa menyembuhkan segalanya. Saya pernah bilang kan Pak Bupati, istri saya divonis mati 2,5 tahun setelah divonis kanker. Tahun 2019 Pak, istri saya divonis kanker. Stadium 3A. Dokter bilang sama saya Pak, setelah dioperasi, Gus mohon maaf, istri Gus Miftah hanya bisa bertahan 2,5 tahun. Saya nggak bilang sama istri saya waktu itu. Saya hanya sowan kepada Abah Lutfi. Abah Lutfi kasih air putih saya begini. Wa ida maritu fahuwa yasfin. Yang menyembuhkan Allah. Rausa percaya karo cangkeme dokter. Saya baru pulang ngaji dari Palembang. Istri saya divonis Pak 2,5 tahun mati. Kalau saya bukan orang terkenal, Pak, tak giyebuk cangkeme dokter iki aku. Lah, semangatnya laki-laki, Pak, istri divonis mati. Aku sakit hati. Aku zizi. Ya, dokter ya penting, tapi nggak usahlah mengambil wilayahnya Tuhan. Kalau memang dokter itu mampu, Pak, ya kudunya dokter ini paling sehat. Nyatanya di Jogja saya punya teman spesialis THT, telinga hidung tenggorokan. Wonge malah budek tak kandani. Siapa yang bisa menjamin? Nah, pertama, nggak akan ada yang bisa mengundur kematian itu. Yang kedua, selawatan di saya, selawatan. Aku tak selawatan karo Mas Gilga. Ditinggal rabi versi selawat, tapi ditabui karo mas-mas kuwi. Sing nyekel piano nggo kacamata ireng. Wah, halo, deloken ki lho. Ngadeg kok, Cuk, ngadeg kok. Kacamata ireng malah kayak tukang las lele. Tukang las. Pikir rau. Oh, lagi buahnya atau rupamu? Lagi tak pikir apaan Bruno buahnya. Ya, engko ngaji dhisik. HP. Nanti akan ada undian umroh untuk siapa, Mas? Dinas LH sama PU yang tiap hari bersihin. Oh, jadi ini keren ini. Ada yang tiap hari bersihin stadion. Dinas LH lingkungan hidup sama PUPR. Nanti kita kasih satu-satu umroh. Nah. Ya wes, gue berharap saja. Saya baru pulang ngaji belum ada sebulan. Semua yang datang saya doakan mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Untuk ziarah Makkah Madinah. Cangkemmu kesusu kok. Belum selesai sudah amin. Ya kan kembali ke ajal. Kalau saya kan mau kayak apapun saya tetap berani mati. Karena anasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadi kenapa Mas Gilga kalau nyanyi kadang-kadang butuh sholawat.
Ya, karena kita akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Kalau saya biasanya ngaji, ya mungkin saya mati pas pengajian. Siapa tahu saya ngaji di Stadion Kendal, tahu-tahu Israel datang. Wah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia dengan tenang. Saudara Kapolres umpamanya, kita nggak tahu. Umpamanya Pak Kapolres, umpamanya. Ini namanya belok tanpa rating. Tahu-tahu Pak Kapolres. Santai aja. Pak Kapolres sama saya ini sama-sama AKBP. Kalau Pak Kapolres Ajun Komisaris Besar Polisi, kalau saya beda, AKBP. Aku kiainya Bapak Jokowi. Aku kiainya Bapak Presiden. Nah. Lanjut si nomor 2. Masih 2 ya. Ini sampai jam berapa pengajian sama nyanyinya? Sampai jam berapa? Jam 3. Alah raurune cerewet cah. Ya yes, demi orang, demi kalian lah. Paling mau ngambiar kira sampai subuh. Orang Islam itu harus sabar supaya hidup selalu berkah. Aku bukan cari pacar, tapi cari yang mau diajak nikah. Ya. Sakit caca 2023. Rapi. Belum dapat jodohnya. Makanya kalau jadi gini ya, tak kasih tahu ya. Cewek cantik itu sunahnya nikah dengan cowok jelek. Lah iya. Supaya perbaikan keturunan, kalau cewek cantik nikah dengan cowok jelek, maka besok masuk surganya antara syukur dan sabar. Suaminya masuk surga karena bersyukur punya istri cantik. Lah istrinya masuk surga karena bersabar, karena punya suami merongos. Ya lah sing lanang ganteng kayak Pak Bupati, sing wedok ayu kaya awakmu lah. Mesake sing merongos-merongos, Cak. Makanya cowok itu kalau merasa jelek wajahmu, tolong perbaikilah rekeningmu. Betul? Karena cowok good looking akan kalah dengan cowok yang good rekening. Berangkat dari good rekening akan menjadikan wajah istrinya glowing. Dan di balik wajah istri yang glowing, ada suami yang golong koming. Yang nomor 2. Apa wasiat Alexander? Saya ingin jalan menuju ke pemakaman saya ditaburkan semua harta kekayaan saya. Baik berupa emas, berlian, permata, dan lain sebagainya. Supaya semua orang tahu, sebanyak apapun harta yang saya miliki, tidak akan pernah saya bawa mati. Itulah alasan kita diingatkan oleh Allah dalam surat At-Takatsur, Alhaakumut Takatsur, hatta zur kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, latarawunnal jahim, summa latarawunnaha, summa latus'alunna yauma idzin anin naim. Ayo, iki bulan Suro, bulan Muharram. Jangan hanya diperbesar memperbincangkan kleniknya, tapi lupa dengan sodakohnya. Kemarin geger, gara-gara saya pengajian di Lampung, di belakang saya ada penampakan. Katanya Kanjeng Nyi Roro Kidul. Saya ditanya sama orang TV, itu beneran Gus Kanjeng Nyi Roro Kidul? Saya nggak tahu. Kalau toh bener, saya bersyukur. Karena ternyata Kanjeng Nyi Roro Kidul sudah jadi muslimat. Nah, melu pengajian no. Bapak NU Ibu Muslimat. Aku sing kesel bengok-bengok. Lorong itu cangkemmu. Dijawab sing banter, nyuwun sewu Kiai. Bapak NU Ibu Mus, Kakang Ansor Adeva Taya, tahlilane saben malam, mulai tahlilan padha nggawa rahmat, Cuk. Berkat sing dipikir. Rahmat apa berkat? Ngeyel berkat itu.
tahlilane saben malam, mulai tahlilan padha nggawa. Salatullah salamullah Rasulillah, salatullah salamullah salatullah salamullah. Syair persatuan. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, ada Aisyah. Semua akur jaga ukhuwah, Indonesia makmur, rakyatnya berkah. Amin. Semua akur jaga ukhuwah, Indonesia makmur, rakyatnya. Semua tangan diangkat untuk Kanjeng Nabi. Digerakkan bareng-bareng. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah salatullah salamullah. Sekali lagi, yang lebih keras, Muharram. Mudah-mudahan hajat kita kabul. Salatullah. Rasulillah, salatullah. Salatullah salamullah. Buta ijo mangane bantal, rokok kretek, sandinge kopi, sandinge kopi. Dadi jomblo rasa jual mahal, selak tuwek ora payu. Dadi jomblo rasa jual mahal, selak tuwek ora payu. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Kabupaten Kendal ngundang Gus Miftah, Bupati Diko lumayan gagah, lumayan gagah. Beli sawo dapatnya roti, Bupati Diko besok jadi lagi. Tambahi. Tuku bawang kleru mrica wis kebacut sayang, mong dianggep kanca. Semarang kaline butek, sing disayang matane. Semarang kaline butek, kowe ngomong picek kira sandelok aku. Ngomong picek karo nyawang aku. Dolan ning sawah dos ning kali, kayu nangka digawe lemari, digawe lemari. Gus Miftah gagah lan sregep ngaji, akeh rondo sing jaloti.
Tenang, Mas Diko, Mas Gilga masih menyiapkan 15 lagu. Aman le, aman. Jebol telah mulai le. Aku ini seneng lagu nih. Didi Kempot lho, stasiun balapan. Ning stasiun balapan, kota Solo sing dadi kenangan, kowe kaya asu kae lho. Ngit aku. Shallu ala Nabi Muhammad. Diwaca bareng-bareng, Alhaakumut takasur. Alhaakumut takasur, hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law latarawunnal jahim summa latarawunnaha ainal yaqin summa latus'alunna yawma idin anin na'im. Hati-hati. Wong sing gaweane numpuk-numpuk bondo, Allah ingatkan, alhaakumut takasur. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Itulah alasan Pak Bupati, kenapa bayi lahir semua tangannya tergenggam. Orang mati semua tangannya terbuka. Coba ibu-ibu yang pernah melahirkan, saya mau tanya. Kalau Anda melahirkan bayinya lahir, ngegem apa begar? Menggenggam. Kenapa bayi lahir tangannya menggenggam? Karena kalau terbuka rusak dalane tangannya. Grantol kabeh. Oh, pemenelak kukune dawa-dawa. Enggak, alasannya bukan itu. Kenapa bayi lahir tangannya semua menggenggam? Seolah-olah pengen menggenggam dunia seisinya. Apapun yang ada di dunia maunya digenggam oleh manusia. Sertifikat digenggam, BPKB digenggam, HP digenggam, emas berlian digenggam. Istrinya, tetangganya juga. Loh, codot toh. Enggak boleh. Kalau kata Gus Dur apa? Jangan mengejar sesuatu. Jangan mengejar mati-matian sesuatu yang tidak dibawa mati. Gus Dur itu lo nyantai banget. Gus Dur, Anda jadi presiden modalnya apa? Modal dengkul. Itu pun dengkulnya Pak Amin Rais, kata Gus Dur. Hebat Gus Dur itu Pak. Saya orang yang sangat mengagumi Gus Dur. Luar biasa. Orang di dunia yang matanya tidak bisa melihat, tapi hatinya terang, cuma ada dua. Satu Gus Dur, nomor dua si buta dari gua hantu. Anda tahu siapa yang digendong sama si buta dari gua hantu? Sekarang jualan es teh. Bakul es teh, bakul es teh. Dumen tak bayar, dumen tak bayar. Kamu bagi, tak bayar. Masa kayak aku. Sampai sing mburi moro tak ajar. Wes entek, tolong dia jangan sampai maju ke depan ya. Sing satset Mas ora bahaya tah. Kayak ngopo melu-melu. Yaudah, punya ibunya juga dibagi tak bayar, punya ibunya. Yang depan. Sing mburi ora usah maju tak ajar kowe. Melu maju kabeh. Pak Kapolres anak buahmu kalau Pak. Lah modar iki. Melu kabeh.
Ora apa-apa, ora iso maju ngarep ana pager kok ngopo kowe. Ya wis ora apa-apa. Kowe iki ngopo melu-melu, Cuk? Wah, ya mumet ndasku iki aku iki. Walah, maju kabeh. Santai. Kiai ini Pak Jokowi kok sugih. Iki yo melu-melu, teko meneh. Kok dadi akeh banget iki? Ya udah yang ST dibagi nggak apa-apa. Shallu ala Nabi Muhammad. Sebelum kita lanjutkan, Pak Bupati undiannya mana untuk lingkungan hidup sama PUPR? Ini lingkungan hidup diumrohke karo Pak Bupati. Atas nama dari lingkungan hidup Arifin. Pin, umroh pin. Satu, nyawa Bupati satu. Oh, sorry, Nduk. Yang dari PUPR, siapakah yang dapat? Saudara Pak Ahmad Hasan. Ahmad Hasan PUPR. Insya Allah akan diberangkatkan umroh bulan November tahun 2050. Oh, 2023. Uwes! Lah bangkrut ya aku. Wah, mumet ndasku iki. Gil gantek duitku Gil. Iki teko meneh iki kok ngendi ta iki? Mau ra ketok ngaji. Ya wes ora apa-apa. Moro meneh. Kami cinta tanah air. Teriak Indonesia yang kenceng. Kami bangga jadi bangsa. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Sholli iman, sholli wa sallim iman wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man. Bareng-bareng. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo wajan Quran najan sakali mang lamun ora dikirimi banjur bali nang kuburan mangku tangan tetangisan.
Sholli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man kebaca temenan ger ana turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun bali ning alam bakal taring kasih donyaku isih ana saling iman ala saling wal ali wal ashabi man Shallu ala Nabi Muhammad. Sekuat apapun kita menggenggam harta dunia, apapun bentuknya, begitu kita mati, semua tangannya akan terbuka. Artinya apa? Semuanya akan kita lepas. Sertifikat kita lepas, HP kita lepas, BPKB kita lepas, bahkan pangkat dan jabatan juga kita lepas. Istri cantik semuanya dilepas. Itulah kenapa kita tidak boleh sombong. Wala tusoir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maroha. Pak Bupati mau sombong, yang disombongkan apanya? Jadi Bupati cuma 5 tahun, kepilih lagi cuma 10 tahun. Yang geleleng lurah 6 tahun, minta 9 tahun. Kalian tahu kenapa lurah minta perpanjangan jabatan? Karena modalnya belum balik. 6 tahun jadi 9 tahun. Pak Bupati rasa gaya Pak Bupati. Bupati 5 tahun, jadi Kiai selawase. Pak Dandim merasa gaya, umur 58 tahun pensiun. Kapolres Yopodo 58 tahun pensiun, Kiai Samudari. Aku ra sombong. Cerita goblok. Malah sombong. Loh, Pak Kiai nganti sepuh tetep dadi kiai iki lho. Mila awakmu pengen duwe bojo awet, aja bojo wong ayu, bojo wong elek. Saayu-ayumu bojomu lak tuwek dadi elek. Tapi kelak kowe rabi karo wong elek, dari muda sampai tuwek awet elek. Lan duwe bojo ayu lah kowe mati, bojomu langsung dipek karo tanggamu. Apa ora? Yen wis mati bondo ra melu, bojo ayu wis ana sing nemu. Sing ning kubur rasane lara, anak bojo ra tau ndonga. Sing ning kubur padha tangisan, anak bojo rebutan wae. Rasa gaya. Wong uripku mung gantian. Saiki bupatine sapa? Sok mben bupatine sapa? Ha apa ora? Saiki ST wis mandek. Wong saiki bojone sapa, sesuk dadi bojone sapa? Iso wae kok. Mila rasa gaya, urip mung gantian. Mila nyuwun sewu, semua harta kekayaan Alexander Agung disebarkan di jalan menuju pemakaman. Dia pengen mengatakan, saya raja, tapi mati saya juga tidak bawa apa-apa. Mila ora usah diwangi korupsi. Dongake Pak Bupati ora korupsi selawase, amin.
Saya bilang sama Pak Bupati, jangan malu terlihat miskin, tapi malulah kalau pura-pura kaya. Lebih baik tangannya kotor, hasilnya bersih, daripada tangannya bersih, hasilnya. Pula ngomong lagi giala, ngomong STM kekrek. Engko mulai takoni dulure, mau pengajiannya judulnya apa? Iku saiki wirawire ngopo iki? Yang terakhir, yang ketiga, sudah jam 12:30. Yang ketiga, ketika jenazah saya dibawa ke pemakaman, perlihatkan tangan saya menggantung dari keranda. Supaya semua orang tahu bahwa walaupun saya raja, nggak ada bedanya dengan rakyat jelata. Bahwa walaupun saya seorang penguasa, ketika mati, nggak ada bedanya dengan orang biasa. Yang membedakan hanya amal, iman, dan takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Semuanya sama. Besok saya mati, walaupun hartanya Pak Bupati lebih kaya, sama kain kafannya putih. Sing beda mung lanang karo wong wedok. Perempuan kain kafannya lebih tebal dibandingkan laki-laki. Ini artinya apa? Jangankan masih hidup, sudah mati saja perempuan itu masih boros. Kain kafannya lebih tebal dibandingkan laki-laki. Wis mati aja boros wong wedok iki. Apa meneh urip? Mila tak delok ibu-ibu kat mau kipas-kipas, bukan karena takut panas. Wedi alise luntur tak kandhani. Alis nganti kaya galengan kabeh iki lho. Alah, kamu nggak tahu galengan? Aku ngomong karo cacake kepiye yo. Caca ora ngerti galengan nih. Lah roaming to ndasku itu loh. Padahal ono loh bahasa Indonesia, bahasa Jawanya ada, bahasa Indonesianya tidak ada. Oke banget, mususi beras, nggak ada bahasa Indonesianya. Apa? Loh, hebatnya wong Jawa nggih beras dipususi, piring diisai, baju dikumbai. Kalau bahasa Indonesia cuma satu, dicuci. Wong podo-podo teleke, keluar dari silet yang berbeda, jenenge yo beda kok. Ayo. Telek pitik jenenge apa? Lencong. Telek wedhus jenenge srindel. Telek sapi jenenge lepong. Pantesan tak jak ngaji kowe ra paham utekmu kebak telek. Mila Gus Miftah mbiyen bangga darani Gus Nur. Miftah Gus telek. Ora apa-apa. Aku darani Gus telek. Telek ki sekti. Buktine apa? Ora ana wong wani ngidak-ngidak telek. Ora ana. Waduh, telek mesti minggat. Wong telek iso gawe dingklang kok nyek, aduh telek. Ning lucune wong Kendal ngerti telek malah diambu. Telek apa ya? Goblok. Galengan itu apa ya, Cak ya? Ya besok kamu ke sawah lah. Ke sawah, pematang. Pembatas kuwi satir. Angel lho bahasa Jawa iki, tenan. Nguyuh anyang-anyangan. Kamu tahu, Cak? Apa bahasa Indonesianya? Oh, salah, Cak. Kata Caca anyang-anyangan nggak bisa pipis tapi pengen pipis, salah. Anyang-anyangan tuh bahasa Indonesianya kencing makcrit. Mumet dase Bu Bupati ya ta. Kencing dikit keluar, masuk kamar, pengen kencing lagi. Itu namanya kencing anyang-anyangan. Kalau bahasa Indonesia yang lebih gampang, kencing anyang-anyangan adalah kencing tawar-menawar. Mbiyen Pak Bupati iki lah cah Betawi to. Lah ngerayu si Caca iki, "Lulu, gue, bapak lu mertua gue." Iya, gini. Sikat. Sallu ala Nabi Muhammad.
Gak ada bedanya, semuanya sama di hadapan Allah. Yang membedakan hanya iman dan takwanya. Sama hari ini orang ribut soal nasab. Ingat, asyarafu bil adabi la bin nasabi. Kemuliaan itu karena adab, bukan karena nasab. Pengen nasab mulia gampang. Talam fainal ilma zainun li ahli. Orang Kendal semuanya berilmu. Kalau kamu punya ilmu, sejelek apapun nasabmu pasti akan terangkat. Muliakan nasabmu dengan adab dan dengan ilmu. Insya Allah kalau semuanya wong Kendal, mondok kabeh, kuliah kabeh, Allah akan memuliakan Kabupaten Kendal. Amin Allahumma amin. Sudah jam 12:30. Saya pengen semuanya berdiri, ini mau masuk Agustusan kita menyanyikan lagu syukur bersama-sama untuk kemerdekaan Indonesia. Shollu ala Nabi Muhammad. Mas Gilga sini, Pak Bupati sini, Bupati. Kita nyanyi lagu syukur bareng-bareng, semuanya kita berdiri. Pak Kiai nyuwun sewu, nanti nyuwun berdoa Pak Kiai. Oh, mana pemenangnya umroh? Sebelum kita nyanyi lagu syukur. Wah, iki bocahe. Nah, berangkat umroh. Shallu ala Nabi Muhammad. Kita nyanyi lagu syukur untuk mensyukuri kemerdekaan Indonesia. Dari yakinku takut, hati ikhlasku penuh akan karuni. Syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Bareng-bareng. Dari yakin sekali lagi yang terakhir, yang khusyuk, yang kompak bareng-bareng. Dari sebelum Mas Glika nyanyi penutup, kita minta doa barokah dari Pak Kiai Uzudin. Monggo Kiai. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amin. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja'u indana min a'malina faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina
wa tawaffana mal abrar. Allahumma ij'al hayatana hayatan thayyibah Amin. warzuq lana dzurriatan shalihah wa'fiqna wa iyyahum li ta'atika wa ta'ati rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna wa iyyahum sihhat wal afiyah wal mu'afata daimah sa'at wa salamah wal barakata fil ilmi wal rizqi wal umri wal ahli wal aulad wal istiqamah wa syahada husnul khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna muttaqina imama. Allahumma innaka khalaqtal khaira wa syarra waj'alta likulli wahidin minhum ahla wa amila ya'malu bihima faj'alna min khairil qismain wa khalaqtal jannata wan nar waj'alta likulli wahidatin minhum ahla wa sukana waj'alna min sukanil jannatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Terima kasih. Kita akhiri, Mas Gilgam masih nyanyi satu album. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.